Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman ingin sedikit mengulas apa yang menjadi materi di sekolah paralegal yang ketiga, yaitu tentang hukum perdata, dasar-dasar hukum perdata, dasar-dasar wan prestasi, dan juga dasar-dasar gugatan sederhana. Kita mengulas dan mereview hukum perdata kalau secara singkatnya adalah kalau hukum aturan yang mengikat yang dibuat oleh pihak yang berwenang mendapatkan sanksi bagi yang melanggarnya. Kalau perdata itu kan privat. Privat ini hubungan individu dengan individu. Nah, beda halnya dengan pidana. Kalau pidana kan dia sifatnya publik. Antara perseorangan dengan pemerintah, dengan publik yang sifatnya itu berurusan dengan kepentingan umum. Nah, contohnya seperti apa sih hukum perdata nanti kita akan bahas. Kita membahas dulu sistematika hukum perdata ini terbagi menjadi 4, yaitu ada perorangan, ada keluarga, ada kekayaan, dan juga waris. Beda halnya dengan macam-macam yang ada di KUH Perdata, ya, di buku KUH Perdata. KUH Perdata ini kan nanti ada 4, itu ada perorangan, kebendaan, perikatan, dan pembuktian dan daluarsa. Itu beda. Tapi kita membahas yang ini dulu ya, yang sistematika hukum perdata yang 4 tadi. Kita bahas dulu sedikit tentang perorangan. Nah, perorangan ini kita harus mengetahui terkait daripada kecakapan seseorang. Misalnya kecakapan dia untuk mematuhi aturan lalu lintas, kecakapan dia untuk dapat dicantumkan secara administrasi negara, KTP, kartu keluarga, atau hal-hal yang lainnya. Ini namanya perorangan. Atau misalnya berkaitan dengan ganti nama, itu masuk ranah perorangan. Nah, ada juga masuk dalam ranah kekeluargaan. Berkaitan dengan hukum perkawinan. Syarat sahnya perkawinan, terus juga masalah hak dan kewajiban seorang suami dan istri, hak asuh anak, harta bersama. Nanti kan ada juga persoalan-persoalan perceraian. Ini juga masuk dalam pembahasan perkawinan. Selain itu ada namanya kekayaan. Nah, kekayaan ini kan kita berbicara objeknya adalah benda melalui perikatan. Kita membahas nanti hukum perikatan dalam kebendaan itu. Dan yang terakhir itu ada namanya waris. Waris ini kan pasti yang berkaitan dengan kewarisan ya. Umpama jika salah satu dari seorang suami atau istri, bapak atau ibu meninggal, nah otomatis hartanya ini akan dibagikan kepada si ahli waris. Seperti anak, seperti kerabat ayah atau ibunya, itu mendapatkan sesuai dengan porsi-porsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nanti kan kita bisa mengacu dalam KUH Perdata atau kompilasi hukum Islam, itu mengatur tentang perhitungan warisan. Itu ya, jadi sistematika hukum perdata kurang lebih seperti itu. Kita juga membahas masalah wan prestasi. Sebelum itu kita harus tahu basic-basic hukum perikatan. Perikatan ini kan ada 2 macam. Perikatan secara undang-undang dan juga secara perjanjian. Secara undang-undang ini kan tanpa adanya perjanjian, kita sudah ada ikatan hak dan kewajiban. Contohnya apa? Contohnya seorang ayah wajib menafkahi untuk keluarganya, untuk kepentingan keluarganya. Seorang ibu wajib mengurus rumah tangga dan mendidik atau merawat anak. Seorang anak wajib mematuhi atau menghormati orang tua. Itu adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, hal-hal itu menjadi ikatan secara hukum tanpa adanya perjanjian. Gitu ya. Nah, itu perikatan karena undang-undang. Karena diatur dalam undang-undang. Karena kan ada dasar hukumnya, dia mau nggak mau terikat dalam aturan itu.
Nah, ada juga perikatan karena perjanjian. Kalau karena perjanjian kan pasti munculnya hak dan kewajiban itu setelah ada perjanjian. Nah, perjanjian ini ada 3. Perjanjian lisan, tertulis, dan isyarat. Perjanjian tertulis itu disebut dengan kontrak. Saya kira itu ya. Nah, nanti kan kalau kita ada perjanjian secara tertulis, nah kita bahaslah perjanjian secara tertulis. Karena kenapa? Kalau kita berbicara perjanjian secara lisan atau secara isyarat, ini kan pertanggungjawaban konsekuensi hukumnya agak susah dilakukan. Makanya kalau kita berbicara perjanjian, lebih baik identik dengan tertulis. Nah, kalau tertulis, jika salah satu pihak melanggar daripada isi perjanjian itu bisa dikategorikan wan prestasi. Kan nanti wan prestasi itu banyak macamnya ya. Ada yang melaksanakan tapi dia telat, melaksanakan tapi tidak sesuai, tidak melaksanakan apa yang dicantumkan dari perjanjian, itu banyak sekali model-model wan prestasi. Tapi secara singkatnya, ya materi untuk para legal ini, apa yang diatur dalam perjanjian secara tertulis atau kontrak, jika salah satu tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka itu bisa dikategorikan wan prestasi. Gitu ya. Dasar hukum dari perjanjian bisa kita lihat di pasal 1320 dalam KUH Perdata. Itu ada syarat sahnya perjanjian. Terus juga kita membahas dasar-dasar gugatan sederhana. Gugatan sederhana ini kan bedanya dengan gugatan biasa. Gugatan sederhana ini adalah gugatan yang paling banyak nominalnya itu 500 juta rupiah dengan pembuktian yang sederhana. Dan tentu ini berlaku untuk beberapa perkara aja. Contohnya apa? Contohnya perkara wan prestasi dan juga perbuatan melawan hukum. Wan prestasi tadi masalah perjanjian. Perjanjian hutang piutang atau perjanjian jual beli barang, ketika salah satu dari mereka tidak melaksanakan kewajibannya, itu disebutkan kategori wan prestasi. Dan nominal daripada transaksi tersebut tidak mencapai atau gugatannya itu tidak mencapai 500 juta, maka itu bisa diselesaikan secara gugatan sederhana. Itu ya. Kalau perbuatan melawan hukum kan nanti ada namanya ganti rugi. Ketika ada kecelakaan ringan, terus ada baret-baret di mobil, dan orang yang memiliki mobil itu meminta pertanggungjawaban. Nah, itu bisa disebut dengan perbuatan melawan hukum. Konsekuensinya meminta ganti rugi selama nominalnya di bawah 500 juta itu bisa diselesaikan dalam gugatan sederhana. Dan syarat lainnya, gugatan sederhana itu tidak bisa diselesaikan, maksudnya gini, gugatan sederhana ini tidak berlaku untuk selain PMH atau wan prestasi, bukan perkara tanah, bukan perkara yang ditangani secara khusus, perdata khusus. Contohnya apa perdata khusus? Perdata khusus ini kan nanti ada namanya hubungan industrial atau persoalan ketenaga kerjaan. Itu tidak bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana. Ada juga masalah perkara kepailitan. Ada juga masalah terkait dengan hak kekayaan intelektual, hak merek, hak cipta, hak paten. Itu tidak bisa dibuat gugatan sederhana. Nah, saya kira itu ya. Jadi gugatan sederhana itu dengan pembuktian yang sederhana, ya mungkin proses sidangnya juga lebih simpel dan lebih cepat. Dan pastinya kalau memang dari gugatan sederhana ini ingin melakukan upaya, maka yang bisa dilakukan adalah upaya hukum keberatan. Ya, kurang lebih hampir sama dengan yang lainnya. Selain itu, kita harus tahu bahwa surat kuasa itu ada dua macam ya. Ada surat kuasa khusus, ada juga surat kuasa insidentil. Sebenarnya sih nggak dua aja ya, ada juga surat kuasa umum juga. Tapi yang sering digunakan di dalam perkara perdata itu surat kuasa khusus itu kan pastinya kan seperti advokat, dia bisa mendampingi secara full. Nah, tapi ada juga yang bisa mendampingi secara full,
dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Contohnya, seperti surat kuasa insidentil, hubungan keluarga atau hubungan kerja. Misalnya dalam hal karyawan, dalam hal struktur di perusahaan, dia ingin mewakili kepentingan rekannya untuk berperkara di pengadilan. Itu saja. Mohon maaf kalau memang dari pemaparan atau review saya ini masih terdapat banyak kekurangan, karena di sini saya masih banyak belajar, dan terima kasih dari Sekolah Paralegal ini memberikan saya untuk selalu berlatih mengulas kembali dasar-dasar hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.